Kepulauan Riau. Kalau kita ngomongin soal investasi teknologi, nama ini mungkin ya nggak langsung kepikiran kan? Tapi ternyata, diam-diam, kawasan ini lagi bertransformasi jadi magnet baru buat raksasa-raksasa digital dunia. Coba deh, lihat angka ini. Serius, ini bukan salah ketik loh. Ini adalah lonjakan investasi asing yang gila-gilaan di Kepri. Bisa dibilang, ini kayak tsunami modal yang lagi ngebanjirin kepulauan ini. Bayangin deh, masa depan yang super canggih, pusat data modern, pengembangan AI, semuanya lagi dirancang buat Kepri. Tapi, di balik semua mimpi digital yang indah ini, ada sesuatu yang gelap mengintai. Nah, ini angka yang ceritanya beda banget. Menurut Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, kerugian finansial karena serangan cyber di pemerintahan daerah itu tembus 1,9 triliun rupiah. Uang sebanyak itu lenyap begitu aja. Disinilah pertarungan sesungguhnya terjadi. Di satu sisi ada peluang ekonomi triliunan rupiah, di sisi lain ada kerentanan sistem yang bahaya banget. Selamat datang di persimpangan digital Kepulauan Riau, di mana semuanya dipertaruhkan. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertama, kenapa sih Kepri ini tiba-tiba jadi semenarik itu di mata dunia? Apa rahasianya sampai jadi primadona investasi digital? Ini dia kartu asnya Kepri. Lokasi geografisnya itu aman banget dari bencana, kayak gempa bumi atau gunung meletus. Nah, buat infrastruktur super penting kayak pusat data, stabilitas itu segalanya. Ini jaminan keamanan fisik yang nggak banyak daerah lain punya. Terus duitnya datang dari mana aja nih? Slide ini nunjukin data penanaman modal asing. Kelihatan jelas kan? Lebih dari setengahnya datang dari tetangga kita, Singapura. Terus ada Belanda sama Tiongkok. Ini bukti nyata kalau posisi Kepri itu strategis banget sebagai jembatan ekonomi Asia Tenggara ke dunia. Dan menariknya, uang itu nggak cuma lari ke satu sektor. Lihat deh, diversifikasinya luas banget. Otomotif dan transportasi mimpin dengan nilai hampir 550 juta dolar AS, terus ada sektor jasa dan industri logam. Ini artinya investor percaya sama ekosistem industri Kepri secara keseluruhan, bukan cuma ngandelin satu bidang. Nah, di balik semua angka-angka keren tadi, ada risiko yang gede banget yang ngintai. Ancaman yang bisa aja bikin semua potensi ini ambyar. Kata BSSN, target empuk para peretas itu ternyata bukan perusahaan swasta, tapi justru institusi pemerintah daerah. Ya, sistem yang nyimpan data KTP kita, data layanan publik, dan informasi sensitif lainnya, itu sekarang ada di garis depan peperangan digital. Dan ini bukan serangan yang iseng-iseng, ada lonjakan 75% serangan cyber ke instansi daerah. Cuma dalam setahun, ini peningkatannya cepat dan serem banget. Jadi, pertanyaannya, kok bisa separah ini? Nah, ternyata ada 5 titik lemah yang paling kritis di fondasi digital mereka. 5 celah yang jadi pintu masuk para penyerang. Kelemahan pertama dan yang paling besar, ternyata, ya kita sendiri. BSSN nemuin kalau 9 dari 10 serangan yang berhasil itu berawal dari human error. Entah itu karena ngeklik link aneh, pakai password 123456, atau kena tipu. Teknologi secanggih apapun jadi percuma kalau penggunanya nggak hati-hati. Selain manusianya, sistemnya juga banyak bolongnya. Banyak yang masih pakai software jadul kayak Windows 7 yang udah nggak dapat update keamanan. Lebih parahnya lagi, 60% Pemda itu nggak punya backup data yang aman. Ditambah lagi manajemen akses yang longgar dan nggak ada rencana darurat kalau diserang. Ini sih ibaratnya ninggalin rumah dengan pintu kebuka lebar. Oke, situasinya emang kelihatan suram, tapi bukan berarti nggak ada jalan keluar. Untungnya, udah ada cetak biru buat ngebangun benteng digital yang tangguh. Yuk kita lihat gimana caranya. Ini adalah kerangka kerja pertahanan 5 lapis yang diadaptasi dari standar global kayak NIST, itu semacam badan standarisasi nasionalnya Amerika dan juga BSN. Jadi, mulai dari kenali dulu, apa yang penting, terus dilindungi, terus dideteksi kalau ada yang aneh, siapin rencana buat ngerespons, dan terakhir, harus bisa pulih dengan cepat. Ini pendekatan yang komprehensif, dari A sampai Z. Nah, salah satu contoh paling dasar tapi sering banget disepelekan, itu aturan backup 321. Prinsipnya simpel banget, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Jadi, bikin 3 salinan data, simpan di 2 media yang beda, misalnya satu di hard disk, satu di cloud, dan pastiin satu salinan ada di lokasi yang beda. Jadi, kalau kantor kena musibah, data kita tetap aman di tempat lain. Dan yang paling penting, buat jadi aman itu nggak selalu harus mahal loh. Slide ini nunjukin buat setiap kebutuhan selalu ada solusi open source atau gratis yang kemampuannya nggak kalah. Alat-alat kayak Wazoo, Bitwarden, sama Security Onion itu canggih banget tanpa perlu bayar lisensi mahal. Jadi alasan klasik, nggak ada anggaran itu udah nggak bisa jadi tameng lagi.
Dan ini contoh nyata bedanya langit dan bumi. Di satu sisi ada Kabupaten Sleman yang proaktif, bikin tim cyber sendiri. Hasilnya, 0 serangan besar selama 3 tahun. Di sisi lain, ada Pemkot X yang kita samarkan namanya, mereka abai sama backup dan update sistem. Dampaknya, layanan publik lumpih total selama 2 minggu. Bayangin, warga nggak bisa ngurus KTP, izin, bayar pajak, semuanya macet. Konsekuensinya real banget. Oke, sekarang kita tarik benang merah dari semua ini. Kita lihat bagaimana pertarungan sesungguhnya adalah antara inovasi melawan infiltrasi. Kita kembali lagi ke gambar ini. Pelabuhan Kepri, simbol dari potensi ekonomi yang luar biasa. Sebuah wilayah yang benar-benar berdiri di persimpangan jalan antara masa lalunya sebagai pusat maritim dan takdir barunya sebagai pusat digital. Ujung-ujungnya semua investasi triliunan dan rencana besar bikin pusat AI dan data ini cuma akan berhasil kalau mereka bisa melakukan satu hal, menutup jurang antara ambisi dan keamanan. Ambisi buat jadi raksasa digital itu harus diimbangi dengan obsesi buat membangun pertahanan yang kokoh. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Kepri punya potensi, karena kita tahu jawabannya iya. Pertanyaannya adalah, sanggupkah Kepri memenangkan perlombaan antara kecepatan inovasi melawan ancaman infiltrasi? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah mimpi digital ini akan melejit atau justru runtuh berkeping-keping.